Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Imam Trisoliatin. Pada pertemuan hari ini kita akan bahas tentang e-commerce. Oke, langsung saja kita bahas materi berikut. Ya, yang pertama kita akan bahas tentang definisi dan konsep dari e-commerce. Internet berkembang menjadi saluran distribusi global utama untuk sebuah produk, jasa, lapangan pekerjaan, bidang manajerial, dan profesional. Dampaknya, mengubah perekonomian, struktur pasar, dan industri, produk dan jasa serta aliran distribusinya, segmentasi pasar, nilai bagi konsumen, perilaku konsumen, lapangan pekerjaan, dan pasar tenaga kerja. Dampaknya juga terjadi pada masyarakat dan politik. Dan dari segi perspektif kita terhadap dunia dan diri kita di dalamnya. Oke. E-commerce dapat didefinisikan dari beberapa sudut perspektif. Yang pertama adalah komunikasi. Yang kedua, perdagangan. Dari sudut komunikasi, pengiriman barang, jasa, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya. Dari segi perdagangan, penyediaan sarana untuk membeli, menjual produk, jasa, dan informasi melalui internet atau fasilitas online lainnya. Elektronik menggunakan proses bisnis fisik dengan informasi, yaitu kita mengcapture sebuah produk atau layanan, jasa, dan sebagainya melalui media elektronik. Kita sebarkan menggunakan jaringan adalah internet. Kemudian untuk layanan, cara bagi pemerintah, perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk mengakses biaya pelayanan atau operasional sekaligus meningkatkan mutu dan kecepatan layanan bagi konsumen. Dari segi pembelajaran, sarana pendidikan dan pelatihan online untuk sekolah, university, dan organisasi lain termasuk perusahaan, mereka menggunakan e-commerce atau menggunakan media adalah elektronik, menggunakan sarananya adalah internet. Kolaborasi, metode kolaborasi antar dan intraorganisasi. Beberapa perusahaan saling berkomunikasi menggunakan media online. Mereka saling membicarakan tentang perusahaannya, membicarakan tentang bagaimana perusahaan itu bisa menjadi berkembang dengan pesat menggunakan jaringan internet. Dia tidak langsung ketemu dengan perusahaan tersebut, tapi menggunakan medianya adalah internet dengan komunikasi telekonferensi. Dari segi komunikasi, tempat berkumpul bagi anggota suatu masyarakat untuk belajar, mencari informasi, melakukan transaksi, dan berkolaborasi. Oke. Yaitu gambar dimensi e-commerce, bahwa kita bisa melihat dari pojok kiri bawah, dia akan naik ke bentuknya adalah virtual. Kalau yang bawah adalah secara fisik atau biasa yang kita sebut dengan bisnis secara konvensional. Di bagian atas sudah menggunakan medianya adalah elektronik. Dari gambar ini Anda juga bisa langsung mendefinisikan bahwa semakin berkembangnya zaman, semakin maju ke sana, berubahlah sebuah informasi menjadi media yang menggunakan elektronik. Tidak lagi ada orang bertemu langsung face to face, tapi sekarang sudah mulai jarang pertemuan itu. Tapi mereka yang diperlukan adalah unsur kepercayaan pada sebuah produk pelayanan yang diberikan. Bahkan dari segi transaksi pun
juga sudah tidak ada uang secara fisik, tapi uang menggunakan medianya adalah elektronik atau uang virtual yang disimpan di dalam rekening kita. Oke, gambar ini sudah jelas. Ya, di sini akan saya jelaskan teknologi pendahulu dari e-commerce. Inovasi seperti electronic funds transfer atau EFT, dana dikirim secara elektronik dari satu organisasi ke organisasi lain, terbatas di kalangan perusahaan besar. Hanya pada perusahaan tertentu saja yang menggunakan transfer dana tersebut. Yang kedua adalah Electronic Data Interchange atau EDI. Yang kedua adalah Electronic Data Interchange atau EDI, media transfer dokumen rutin elektronis. Jadi perusahaan akan mentransfer sebuah data, entah itu dari transaksi penjualan, keuangan, transaksi laporan, itu secara rutin, kontinu, yang berlangsung antar perusahaan satu dengan perusahaan lain. Perusahaan yang lain tidak boleh masuk jika tidak ada autentikasi di dalamnya. Oke, yang ketiga adalah ada Interorganization System atau IOS, Travel Reservation System, dan Stock Trading. Nah, ini menggunakan medianya juga elektronik. Sejarah singkat dari e-commerce munculnya adalah pada tahun 1969. Internet dilahirkan dari riset pemerintahan Amerika Serikat. Pada awalnya hanya untuk kalangan teknis di dalam lembaga pemerintahan, ilmuwan, dan penelitian akademis. Tetapi akan berkembang lagi pada tahun 1990. Terjadi komersial internet dan pertumbuhan perusahaan, disebut dengan .com. Semua orang akan bisa menggunakan media internet. Di dalamnya ada domain yang namanya .com. Dan sekarang sudah ada banyak sekali startup, aplikasi yang baru sudah dikembangkan yang bisa diakses oleh orang lain di dalamnya, selama mereka mempunyai autentifikasi atau izin atau akses di dalamnya. Berbagai inovasi di bidang aplikasi dan penjualan online sampai dengan e-learning akan bermunculan seperti yang saat ini. Media pembelajaran sudah mulai menggunakan medianya adalah elektronis. Tidak semuanya harus textbook, menggunakan buku. Tapi berkembanglah. Buku itu akan semakin luas karena buku tidak akan ada batasnya, yaitu menggunakan buku secara elektronis yang bisa diakses, yang bisa dibaca kapanpun, dimanapun, selama mereka masih menggunakan jaringannya internet. Umumnya, perusahaan besar dan sedang di Amerika Serikat telah memiliki situs web. Sebenarnya, di Indonesia pun sekarang sudah terjadi. Perusahaan manapun sudah menggunakan medianya adalah situs web. Bahkan, sistem informasi akademik di kampus atau university atau perguruan tinggi sudah menggunakan situs yang bisa diakses oleh mahasiswa, dosen, pegawai. Umumnya, perusahaan besar di Amerika Serikat telah memiliki portal yang lebih lengkap. Tetapi Indonesia sekarang sudah mulai membangun portal tersebut. Semuanya berbasis internet. Tidak ada lagi orang order sebuah produk langsung ketemu dengan konsumen. Tapi mereka bisa menggunakan situs
yang sesuai dengan atau yang disarankan oleh konsumen, yaitu kita bisa menggunakan marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1999, fokus e-commerce bergerak dari B2C atau business to customer ke business to business. Antar perusahaan berkomunikasi dengan antar perusahaan. Pada tahun 2001 terjadilah pergerakan fokus dari B2B atau business to business ke business to employer, e-commerce, e-government, e-learning, dan m-commerce. E-commerce pastinya akan terus berinovasi lagi, dari tahun ke tahun akan semakin bagus.